belum jauh sepedaannya, yang penting happy ceria. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Kiranya Bapak Ibu Saudara senantiasa dalam perlindungan kasih Tuhan Yesus Kristus, senantiasa bersukacita dalam kasih Tuhan. Pada kesempatan ini saya hendak sharing tentang pengalaman kehidupan saya yang saya hubungkan dengan berbagai pengalaman kehidupan tokoh-tokoh iman yang diceritakan di Alkitab. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur pada Tuhan bahwa manusia dicipta segambar serupa dengan Tuhan. Kita menjadi makhluk yang mulia, yang memiliki roh, memiliki jiwa, pikiran, akal budi, logika, memiliki hati, memiliki perasaan, sehingga kita bisa hidup memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga memelihara, menjaga dunia ini, karena kita dicipta, memang Tuhan mencipta manusia salah satunya untuk bisa menjaga bumi alam semesta ini. Jadi Tuhan mencipta manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya. Tuhan mencipta manusia bukan robot, tapi memiliki kehendak bebas. Tuhan bisa saja menolong manusia untuk manusia tidak jatuh dalam dosa. Kalau seperti itu, maka justru manusia kadarnya tidak setinggi, tidak semulia kalau memiliki kehendak bebas. Hanya memang kehendak bebas harus disertai, diiringi dengan ketaatan dan kesetiaan atas firman Tuhan, atas perintah Tuhan, atas hukum-hukum Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau melihat kilas balik pengalaman kehidupan para tokoh iman di kitab suci, menunjukkan bahwa setiap manusia saat ini bisa bercermin dengan kehidupan para tokoh iman, pahlawan iman di masa kehidupan di Alkitab. Semenjak Adam dan Hawa, bagaimana Adam dan Hawa yang sudah bahagia bersama Tuhan di Taman Eden, tetapi dengan kehendak bebasnya ternyata Adam dan Hawa juga terpeleset sehingga jatuh dalam dosa, meninggalkan sukacita, bahagia, damai sejahtera di Taman Eden. Kemudian juga Abraham yang begitu taat dan setia kepada Tuhan, menjadi bapak orang-orang beriman, namun juga pernah terpeleset, tidak percaya dengan sungguh, dan kemudian juga mengikuti saran Sarah. Pada akhirnya Abraham pun tidak menjadi taat dan setia kepada Tuhan. Dan begitu rentetan yang lainnya, seperti juga Daud, hamba yang sungguh disayang Tuhan. Kemudian Salomo juga jatuh di dalam dosa. Jadi saudara-saudaraku, bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan Maha Kasih, tetapi juga Maha Adil. Tuhan tetaplah memberikan hukuman bagi manusia yang tidak taat dan setia kepada Tuhan. Jadi tidak menjamin dan bukan berarti seseorang tokoh yang senantiasa selama ini taat dan setia kepada Tuhan, tetapi kemudian melakukan perbuatan, tindakan yang tidak sesuai dengan perkenan Tuhan, ya Tuhan Maha Adil. Jadi saudara-saudaraku, ini menjadi cerminan bagi
Bapak, Ibu, dan saya tentunya di dalam kehidupan saat ini, ketika kita masih hidup, dimanapun kita, posisi kita, apakah kita menjadi tokoh gereja, menjadi pimpinan kerohanian, pimpinan lembaga spiritualitas, bahkan memiliki karunia mujizat, tetapi kita semua harus waspada dan hati-hati. Jangan sampai lengah dan terlena. Karena begitu kita lengah dan terlena, roh jahat, iblis akan masuk. Dan begitu banyak contoh di Alkitab, para pahlawan iman, tokoh-tokoh iman yang sungguh di dalam hidupnya sampai sekarang sangat spektakuler, tapi pernah jatuh karena menganggap hal-hal yang sepele, melakukan yang awalnya dianggap hanya hal-hal yang sepele, atau mengikuti arus. Jadi saudara-saudaraku, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, dan kita harus taat dan setia dengan sungguh hidup dalam jalan Tuhan. Jangan melenceng, terlena, lengah sedikit pun. Karena sedikit pun kita terlena, itu dapat menjadi celah bagi roh jahat untuk masuk dan kemudian menghancurkan hidup kita, kemudian kita jauh di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kita bisa bercermin dengan kehidupan para tokoh iman, tokoh-tokoh di Alkitab di masa lalu, bahwa Tuhan adalah Maha Kasih dan Maha Adil. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sehebat apapun kita menyembunyikan hal-hal yang tidak sesuai dengan Tuhan, menyembunyikan hal-hal perbuatan busuk, tercela, dan dosa, Tuhan akan tetap tahu apa yang kita lakukan. Mungkin manusia tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak pilih kasih. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita sungguh-sungguh merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Agar kita sungguh-sungguh senantiasa dalam perlindungan kasih Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, setiap hari, setiap saat, setiap detik, kita senantiasa melekat di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada celah sedikit pun di dalam diri kita, dan kita tetap jalan bersama Tuhan. Dan disitulah kita akan merasakan damai sukacita dan bahagia. Dan yang terutama pengharapan kita akan bersama Tuhan pada saat ini dan selanjutnya maupun di hari nanti di alam keabadian. Jadi saudara-saudaraku, kita teringat akan firman Tuhan bahwa tidak semua orang yang berteriak-teriak tentang Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi yang sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan, melakukan perbuatan baik, tidak hanya kelihatan baik di hadapan manusia. Mungkin kita bisa menutupi, menyembunyikan di hadapan manusia, tapi tidak ada apapun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, saudara-saudaraku. Jadi marilah hidup kita, pikiran kita, hati kita, tubuh, roh, jiwa kita sungguh-sungguh bersih, sungguh-sungguh kudus, sehingga hidup kita dapat kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan kudus, dan dapat menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi Tuhan tidak pilih kasih. Walaupun kita menjadi tokoh gereja, giat dalam pelayanan, tetapi jika ada hal-hal yang tersembunyi, yang orang lain barangkali tidak tahu, tapi Tuhan akan tahu. Mumpung masih hidup dan di dunia ini, marilah kita sungguh bertobat, merendahkan diri, dan kembali kepada Tuhan, kembali ke jalan Tuhan, untuk tidak menyembunyikan hal-hal yang tidak sesuai dengan perkenan Tuhan. Tapi hidup kita benar-benar bersih, lurus dalam jalan Tuhan, selalu mengikuti perintah Tuhan, selalu dalam firman Tuhan. Demikian saudara-saudaraku, jikalau kita ingin hidup damai, sejahtera, bahagia di dunia ini, dan dapat menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, dan juga kita memiliki pengharapan surgawi untuk dapat hidup bersama Tuhan dalam keabadian, dalam kebahagiaan yang abadi. Tuhan memberkati. Salam.